قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Zad al-Mustaqni' karya Syekh Musa al-Hajjawi rahimahullah di kitab At-Taharah bab At-Tayammum, yang pada pertemuan sebelumnya dalam ulasan tayammum di kitab ini kita telah membahas tentang muqaddimah tayammum, maknanya, dalil-dalilnya, dan juga pembahasan yang sangat penting, yaitu perbedaan pandangan di antara ulama mengenai apakah tayammum itu mubih lima tajibu at-taharah atau rafi'unil hadath. Apakah tayamum itu hanya sebatas pemboleh untuk amalan yang wajib taharah dengannya, wajib taharah untuknya, atau tayamum itu murni menghilangkan hadas? Dua hal yang berbeda. Dari perbedaan inilah ada beberapa kasus yang hukumnya berbeda. Kita jelaskan ulang. Istilah tayamum sebagai pemboleh itu tentu berbeda dengan tayamum dianggap sebagai penghilang hadas. Kalau tayamum dianggap hanya sebagai pemboleh untuk sholat misalnya, maka amalan yang dibolehkan dengan tayamum tersebut hanyalah sholat. Kalau kemudian dia tawaf, maka ini butuh tayamum lagi. Kemudian konsekuensi lainnya, jika tayamum itu hanya untuk pemboleh sholat, maka sholat apa yang ditayamumkan dengannya untuknya? Misal antum tayamum untuk sholat zuhur, maka hanya untuk sholat zuhur dan yang berkaitan dengannya, yaitu qabliyah dan ba'diyah, atau mungkin tahiyatul masjid. Ya, momentumnya itu berkaitan dengan sholat zuhur, dan baru sah tayamumnya ketika masuk waktu zuhur. Karena tayamum ini diformalkan untuk waktu zuhur saja, untuk sholat zuhur saja. Ini kalau kita anggap tayamum sebagai mubihun lis-shalah, yaitu pemboleh untuk sholat belaka. Ya. Namun yang lebih sahih ketika itu kita katakan bahwasanya yang lebih sahih adalah tayamum itu murni rafi'un lil hadas, penghilang hadas. Nah, kalau pakai mazhab ini atau pendapat ini, yang mana ini bukan pendapat yang dipegang oleh penulis, yaitu Syekh Musa al-Hajjawi, tapi ini yang lebih sahih. Kalau tayamum itu penghilang hadas, maka ini antum tayamum untuk sholat zuhur, maka tentu qabliyah boleh sholat, zuhur sholat, ba'diyah sholat.
dan kemudian sampai waktu asar antum enggak berhadas lagi, enggak kentut, enggak tidur, enggak apa-apa, maka salat asar dengan hasil tayamum zuhur tadi itu sah, karena secara syar'i antum telah terbebas dari hadas dengan tayamum itu. Jadi tidak semua ulama menganggap bahwa tayamum itu menghilangkan hadas, melainkan membolehkan untuk sholat saja. Ya, ala kulli hal. Tadi pendapat yang lebih sahih wallahu alam itu adalah tayamum untuk menghilangkan hadas. Walaupun ini pendapat yang tidak selaras dengan bagaimana pandangan dari penulis. Ya, namun ya ini yang benar, yang insyaallah lebih sahih. Dikatakan tayamum ini disyariatkan sebagai badal, pengganti taharatul ma, pengganti pensucian dengan air. Jadi dia sebagai badal. Ketika itu badal, pengganti, maka tidak boleh dilakukan kalau mubdal minhu, yaitu yang digantikan itu masih ada. Jadi kalau ada air pada asalnya tidak boleh tayamum, pada asalnya begitu, walaupun rincian nanti akan kita sebutkan. Jadi tayamum itu badal, pengganti air. Idza dakhala waqtu faridatin aw ubihat nafilatun wa adima al-ma'u aw zada ala thamanihi kathiran aw thamanin yu'jizu أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو برد أو هلاك ونحوه. Nah, طيب. Tayamum ini disyariatkan sebagai badal, pengganti air, namun disebutkan di sini baru layak atau boleh dilakukan jika masuk waktu fardunya. Itu satu. Ini nanti kita jelaskan. Karena mazhab yang dipakai oleh penulis adalah mazhab yang menyatakan bahwasanya tayamum itu tidak mengangkat, tidak menghilangkan hadas, melainkan hanya membolehkan untuk sholat yang diniatkan tayamum dengannya, untuknya. Jadi tayamum dilakukan kapan? Boleh dilakukan kapan? Jika masuk waktu salat fardu itu. Au ubihat nafilah, atau ketika memang salat sunnah tapi di waktu yang dibolehkan. Jadi bukan di waktu yang terlarang. Maka maknanya adalah tidak ada tayamum di waktu terlarang. Di waktu terlarang salat. Seperti habis salat subuh misalnya, terus dia tayamum, enggak. Karena saat itu tidak ada salat sunnah yang dibolehkan. Dan seterusnya dari waktu terlarang. Tapi ini nanti insyaallah kita lanjutkan. Atau ketika tidak ada air baru bisa tayamum. Atau ketika ada air namun dijual air ini, dan dalam pandangan mazhab ini zada ala thamanihi katsira, air ini dihargai lebih dari normal harga air, maka dalam mazhab ini boleh untuk tayamum. Nanti kita bahas. Au thamanin yu'jizuh, atau kasus lain dia enggak punya air dan dia harus beli air namun harganya melejit sehingga dia enggak bisa beli air dengan harga segitu, ini bisa tayamum. Au khafa bi isti'malihi atau talabihi dharar badanihi, atau dia khawatir dengan menggunakan air, atau khawatir ketika mencari air maka badannya akan mendapatkan madarat, maka dia boleh tayamum. Nanti kita bahas. Au rafiqihi, atau teman perjalanannya itu juga akan kena madarat kalau pakai air, kalau dia habisin airnya. Au hurmatih, atau perempuan mahram yang bersamanya dalam safar misalnya, itu akan mendapatkan madarat kalau dia habisin air atau bertayamum atau menggunakan air, maka dia tayamum. Au malihi, atau
akan memberikan madarat pada hartanya. Baik itu semua madaratnya berupa atash, kehausan, atau madaratnya berupa marad, penyakit atau rasa sakit, atau halak, atau bahkan kematian dan semisalnya. Taib, kita bahas satu persatu, dan ini banyak dari rincian kasus ini yang ternyata wallahu alam lebih sahih adalah hal yang sebaliknya. Taib, jika masuk waktu fardu dikatakan di sini. Nah, sebagian ulama di antaranya penulis kitab ini dan juga ulama Hanabilah lainnya mensyaratkan tayamum harus di kondisi masuk waktu sholat fardu atau di waktu dibolehkannya sholat sunnah bagi yang ingin tayamum untuk sholat sunnah. Waktu masuk sholat fardu gimana? Ini syarat yang disebutkan oleh sebagian ulama ya. Walaupun endingnya kita pilih pendapat yang tidak mensyaratkan ini gitu. Misal tadi antum mau sholat zuhur tapi nggak ada air. Antum tayamum sebelum masuk waktu zuhur. Dalam mazhab ini sah atau tidak? Dalam mazhab ini ya, tidak sah karena belum masuk waktu fardunya. Gitu. Ya, belum masuk waktu fardunya. Kenapa mereka mengatakan ini? Karena bagi mereka tayamum itu hanya pemboleh untuk sholat, dan pemboleh itu tidak terwujud ketika amalannya belum masuk waktunya. Begitu. Ya. Walaupun yang lebih sahih wallahu alam adalah ini tidak disyaratkan. Artinya sebelum zuhur antum udah tayamum buat niatan nanti saya pengen sholat zuhur nih, maka tayamum sebelum zuhur, maka itu sah, persis seperti wudu sebelum zuhur untuk sholat zuhur. Karena apa? Karena baik wudu atau tayamum yang lebih sahih adalah sama-sama menghilangkan hadas. Hanya saja tayamum itu dia sebagai badal, pengganti air atau pengganti wudu. Kemudian au bihat nafilah, yaitu disyaratkan kalau memang antum mau tayamum untuk sholat sunnah, maka tayamum ini harus dilakukan di luar waktu terlarang untuk sholat sunnah. Ba'da subuh ini waktu terlarang untuk sholat sunnah. Ketika terbit matahari sampai syuruk itu waktu terlarang sholat sunnah. Sekian menit sebelum masuk waktu zuhur itu juga waktu terlarang sholat sunnah. Setelah sholat asar itu juga waktu yang terlarang untuk sholat sunnah. Dan menjelang maghrib, menjelang ghurubus syams, terbenam matahari, itu juga waktu terlarang untuk sholat sunnah. Ketika itu terlarang untuk sholat sunnah, waktu-waktu terlarang untuk sholat sunnah, maksud sholat sunnah mutlaqah, maka tayamum pada saat itu tidak dianggap sah. Tidak dianggap sah karena belum masuk waktu dibolehkannya sholat sunnah. Begitu. Ya. Ini pakai pendapat mazhab ini yang dibangun di atas kaidah mereka bahwasanya tayamum itu membolehkan sholat, bukan menghilangkan hadas. Nah, pemboleh untuk sholat tidak bisa dilakukan ketika belum boleh untuk sholat gitu. Bisa dipahami ya? Ya, mudah-mudahan paham. Enggak paham enggak apa-apa ya. Yang penting ikutan aja gitu. Siapa tahu ketularan ya. Atau mungkin paham cuman enggak nyadar kalau paham. Ah, kan kadang-kadang gitu. Sebenarnya gampang ini insyaallah. Taib, ini karena tayamum sesuatu yang jarang bagi kita, jadi kadang ngegambarin di sebagian kasus agak-agak sulit gitu. Kadang-kadang. Taib. Kemudian wa'adimal ma'. Kemudian kesimpulannya adalah famata tayammama syakhsun fi ayyi waqtin sahha. Itu yang lebih sahih. Kapanpun seseorang untuk bertayamum di waktu apapun, maka pendapat yang lebih sahih adalah sah tayamumnya. Begitu. Ya, antum sebelum zuhur udah nyari air, ternyata enggak dapat. Ya udah antum tayamum. Oke. Sah tayamumnya.
Udah simple gitu, itu yang lebih sahih. Kasus ini juga nanti ketika antum di perjalanan, di kereta misalnya, air udah nggak ada lagi. Tapi kalau di kereta sekarang mah air bisa dibeli, jadi sepertinya tetap nggak boleh tayamum ya kawan. Walaupun di kamar mandi nggak ada air, tapi di kereta makan atau petugas akan menjual air gitu. Ya jadi seperti nggak ada hujah untuk boleh tayamum kalau di kereta ya. Mungkin di tempat lain, ya. Al-muhim ketika safar atau keadaan yang tidak memungkinkan untuk bertayamum seperti sakit dan tidak memungkinkan untuk berwudu seperti ketika sakit misalnya, maka dia tayamum kapanpun itu sahih dan menghilangkan hadasnya, hadas kecil maupun hadas besar. Ini yang paling simple dari pandangan ulama dan insya Allah lebih benar daripada pandangan lainnya. Wa adimal ma, syarat yang kedua. Kalau syarat yang pertama tadi walaupun kita tidak mengikuti syarat tersebut, syarat yang pertama itu masuk waktu atau sesuai waktunya. Syarat yang kedua, dan ini syarat yang sahih, yaitu wa adimal ma, tidak ada air, yaitu orang ini tidak menemukan air baik di rumahnya, di kendaraannya kalau dia musafir, dan dimanapun tempat dia dekat dengannya nggak ada air, maka dia karena tidak mendapatkan air, maka dia boleh untuk, bahkan wajib untuk tayamum karena nggak ada air. Dan orang yang alimal ma ini, yaitu tidak mendapatkan air, diwajibkan atasnya untuk mencari dan usaha terlebih dahulu. Mencari atau usaha terlebih dahulu untuk mendapatkan air. Adapun kalau dia belum mencari, belum usaha, lalu dia merasa udahlah nggak ada air, maka dia nggak boleh untuk tayamum, melainkan harus mencari dan usaha untuk mendapatkan air. Dan batasan mencari atau tidaknya mencari dan usaha untuk mendapatkan air ini, batasannya ini para ulama beragam pendapat. Yang cukup agak kompleks itu ketika Anda membaca kitab Syafi'iyah sebenarnya. Anda masih teringat tahun mungkin 2014 atau 2013 ketika itu membaca kitab Hasyiat Al-Baijuri ala Syarah Ibn Qasim, yaitu Hasyiat Al-Baijuri terhadap kitab Fathul Qarib Ibn Qasim Al-Ghazi dalam mazhab Syafi'i. Disebutkan secara rinci batasan-batasan jarak kita cari air sampai boleh untuk tayamum. Itu rinciannya panjang dan sepertinya tidak relevan untuk dicerminkan di zaman sekarang. Al-muhim usaha dulu cari sampai perkiraan kita sudah sulit untuk ketemu air, maka khalas tayamum. Ya, atau mentok pada waktunya nggak ada air, ya udah tayamum. Mentok maksudnya bentar lagi waktu habis, nggak ada air, tayamum. Taib. Kemudian auzada ala thamanhi katsira, atau thamanin yu'jizuh. Nah, di sini zada ala thamanhi katsira. Jika dia menemukan air, tapi ternyata air ini dijual dengan harga yang melampaui, ya di sini harga yang melampaui harga normalnya umumnya air, atau yang melampaui, harganya tinggi banget. Ya, di sini zada ala thamanihi katsira. Jadi thaman harga air ada, tapi ditambahin sama pemiliknya harganya mahal. Nah, dikatakan bahwasanya ziyadah ini, tambahan harga air ini menjadikan seolah air ini enggak ada, maka boleh untuk tayamum. Namun yang sahih adalah untuk poin ini, kalau dia mampu untuk membayar air yang mahal itu, maka dia wajib untuk membeli
air yang mahal itu. Ya, Anda kasih contoh, misal di kereta. Tapi di kereta kopi berapa ya kawan? Kalau di kita kan kopi paling kalau di Seduh ya 4.000 5.000 gitu. Sekitar tergantung kopinya sepertinya. Tapi biasanya segitu. Nah, kalau air berapa kita? Aqua nanggung tuh paling 4.000 gitu. 4.000 sama lah, 4.000 atau 5.000-an. Tapi di kereta berapa kira-kira ya kawan? Anda lupa ya? Anda lupa? Hah? 15 ya. 3 kali lipat berarti. Karena kemarin kalau Anda naik kereta, kemarin di kereta ekonomi nasi goreng aja 20.000 atau 25.000 nasi goreng loh. Ya. Taib 15.000 taib. 15.000. Sementara di kamar mandi misalnya tidak ada air. Antum ada persediaan air cuma ini buat minum. Taib. Harus nyari air dan nyari airnya di dalam kereta dong. Ya, tanya ke petugas yang kadang-kadang keliling untuk memeriksa gerbong atau mungkin keliling untuk menjual makanan minuman. Saya pengen beli air misalnya. Ada air gak? Ada. Dijual tapinya. Berapa harganya? 15.000. Nah di sini zada ala thamanihi katsira. 3 kali lipat dari harga normal misalnya. Maka kalau dalam mazhab ini boleh tayamum. Tapi yang sahih adalah tidak boleh tayamum jika antum punya uang untuk membayar 15.000 itu. Dan yang lebih sahih yang itu. Yang harus bayar walaupun lebih mahal. Ya. Tidak disyaratkan untuk harga lebih tinggi daripada tetap harga lebih tinggi selama mampu wajib untuk beli. Tapi kemudian yang kedua wa authamanin yu'jizuh. Harga air yang dijual itu dengan harga yang tidak mampu untuk bayar. Dia tidak mampu untuk bayar, mungkin karena enggak punya uang atau memang ini keterlaluan tingginya misal. Harga air mineral, air tanggung ya dihargai misalnya 100.000. Wah ini mah ngerugiin saya dan saya nggak mampu untuk bayar segini. Nanti butuh ongkos, butuh ini, butuh itu. Maka kalau emang nggak mampu, maka baru boleh untuk tayamum. Namun kalau misalnya bisa minta sama orang lain, ternyata orang lain ada yang punya air ekstra misalnya. Walaupun kita nggak bisa beli 100.000 terus, tapi orang lain punya air dan kita minta, maka harus minta. Coba minta ikhtiar dulu. Boleh nggak saya minta airnya buat wudhu dikit aja? Dan ternyata dapat gratis. Maka alhamdulillah tetap wajib untuk berwudhu, tidak tayamum. Jadi tayamum itu betul-betul ya sampai keadaan memang udah nggak bisa lagi untuk pakai air, baik karena nggak ada atau nggak bisa atau sakit atau nggak punya uang untuk beli. Nah seperti itu. Au khafa bi isti'malihi aw talabihi darar badani. Dan di antara yang membolehkan tayamum adalah keadaan dia khawatir jika dia menggunakan air atau khawatir jika dia mencari air maka itu akan memberikan madarat pada badannya. Kalau dia menggunakan air itu maka akan memberikan madarat pada penyakitnya atau korengnya atau lukanya atau kulitnya atau badannya. Orang misalnya lagi demam, sangat demam, meriang, dia enggak mampu pakai air, itu akan bermadarat pada badannya. Maka dia boleh bertayamum. Boleh bertayamum. Dia refleksikan gini nih, misal antum lagi meriang. Antum bangun jam 3:30 pagi. Kemudian antum pengen sholat tahajud. Terus tayamum enggak? Tayamum karena enggak bisa pakai air. Tapi ini dengan ada syarat ikhwan. Kalau misalnya ada peralatan yang bisa menghangatkan air atau ada orang yang bisa membantu menghangatkan air seperti istri, maka harus pakai penghangat.
Adapun kalau enggak ada penghangat pemanas, enggak ada kompor, atau mungkin ada kompor tapi gasnya habis misalnya, oke udah berarti tayamum. Oke, kita refleksiin di rumah deh ya. Ada istri, atau kita mampu untuk masak air, maka ini dulu, nggak boleh tayamum. Adapun kalau istri nggak ada, kita pun nggak kuat masak sendiri, barulah tayamum. Andai kita tayamum karena istri nggak ada atau nggak bisa masak air atau gimana, gas air habis atau gimana, dan itu cukup repot untuk nyari tetangga jam segitu, gedor-gedor minta tetangga untuk tolong bantuin masakin air, itu susah ya, apalagi di wahana ya. Nah kemudian ya udah, ngapain sebelum tahajud? Tayamum. Tayamum. Nah masuk waktu subuh untuk sholat fardu subuh dan qobliyah subuh. Pertanyaan anak, apakah dia wajib tayamum lagi atau dia cukup dengan tayamum sebelum tahajud tadi? Gimana jawabannya ikhwan? Tergantung. Harus tayamum. Iya, ahsan, jazakallah khair. Bagus, ya. Jadi kalau misalnya kita pakai pendapat yang tayamum itu hanya pemboleh ya untuk sholat, maka ulang tayamumnya. Karena tayamum yang tahajud tadi itu belum masuk waktu sholat subuh. Jadi untuk hal yang berbeda, hukum berbeda. Ya. Ya, dan juga untuk dua jenis sholat yang berbeda, tahajud sama sholat subuh, itu dua jenis sholat yang berbeda. Tahajud sunnah, sholat subuh fardu. Adapun qabliyah subuh, maka itu adalah sholat yang berliputan dengan sholat fardu, maka dihukumi sama satu paket. Ya begitu. Tapi pendapat yang sahih adalah, atau lebih sahih adalah bahwa tayamum itu menghilangkan hadas, sehingga tayamum tahajud tadi itu sudah mencukupi untuk waktu untuk sholat subuh. Itu yang sahih, itu yang sahih. Baik. Kalau seseorang memang khawatir akan mendapatkan madarat di badannya karena berwudu, maka dia diperbolehkan untuk tayamum di rumah sakit misalnya. Di rumah sakit. Sebagian dari pasien itu nggak bisa pakai air. Ya, mungkin untuk cebok bisa pakai air. Tapi dalam keadaan misalnya, ya kasus beda-beda sih. Ya setiap insan lebih mengetahui tentang keadaan dirinya, tapi kasusnya beda-beda. Ya ada orang yang karena penyakit, mungkin kejadian aksiden di jalanan, terus shock, kemudian psikisnya kena, mentalnya kena, itu berpengaruh pada fisiknya, sangat berpengaruh. Meriang, kemudian nggak confident kalau pakai air. Yang seperti ini mudah-mudahan dimaafkan. Lalu gimana sholat subuhnya? Itu dia, gimana sholat subuh, misal sholat subuh. Sementara itu pagi air masih dingin, tidak ada pemanas, nyuruh suster untuk manasin air juga susah. Kemudian mungkin nggak ada yang nungguin dia, mungkin sebatang kara mungkin. Ya. Gimana dong? Dia ke kamar mandi, air banyak di situ, tapi cuma bisa buat mungkin cebok misalnya. Adapun kalau buat wudu di wastafel atau di pakai ember atau gimana, itu sangat dingin banget. Apalagi di sebagian rumah sakit dingin banget, dia nggak bakal kuat. Maka yang seperti ini tayamum. Nah sekarang masalahnya kemudian, debu yang dipakai debu mana gitu. Sementara kamar mandi, baik kamar mandi atau ruangan perawatan itu bersih banget. Lalu dia nyari debu di mana? Nah ini dia yang menjadi khilaf di antara ulama ini juga. Apakah orang ini tayamum atau enggak nih? Kan enggak ada debu. Sebagian ulama ada yang mengatakan tetap dia tayamum atau
tekankan tangan di spot yang dia duga memang mungkin ada debu, walaupun pas gini nggak ada debu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak tayamum. Dan lebih condong ke pendapat kedua ini, tidak tayamum. Kenapa tidak tayamum? Karena tidak ada gubar, tidak ada tanah yang melekat di tangan. Ya. Kecuali mungkin dia pikir bisa nih, yaitu di sendal dia dikeprokin ada beberapa debu, maka wajib untuk tayamum dengan itu. Lah gimana sendal kotor? Ya, namanya reget kotor dengan najis itu hal yang berbeda. Ada kalanya kotor tapi nggak najis, dan kotor ini kan istilah kita aja. Ya, istilah kita aja. Kotor nggak mesti buruk dalam syariat Islam. Bahkan Nabi SAW katakan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura, dijadikan untuk kita bumi tanah sebagai tempat sujud dan suci menyucikan. Berarti kan dalam syariat Islam tanah yang kita anggap kotor itu pandangan kita kotor ini hanya secara kebahasaan kita saja. Tapi secara syariat dia malah tahur, suci dan membersihkan gitu loh. Nah, makanya sendal dikeprokin terbitlah sisa-sisa dari debu. Pakai debu itu ke muka. Bisa nggak saat kau misalnya udah nggak usah pakai tangan, kita langsung keprokin ke muka aja itu sendal. Nah ini bahlul namanya. Kalau ini penghinaan diri, ini nggak gitu. Kan tayamum ada caranya sendiri, gerakannya ada sendiri. Ya maka tayamum air dengan tanah atau debu yang tersisa di sendal itu. Itu jika ada. Pun begitu dengan ketika kita di pesawat ke luar negeri misalnya, ya itu dengan itu cara kalau memang mau tayamum. Ya, karena itu debunya real ada. Adapun kalau sebatas tembok atau jok pesawat, maka ini bukan bagian yang muncul di bumi. Bedakan ikhwan, ada pendapat yang bagus, yaitu kata Allah Azza wa Jalla fatayammamu sa'idan thayyibah. Maka tayamumlah oleh kalian sa'id yang thayyib. Sa'id itu ma yas'udu 'alal ard, apa yang muncul dari permukaan bumi. Ya, selama itu baik maka tayamumlah dengan itu. Nah, ada pendapat di antara pendapat ulama begini. Selama itu masih ada di atas bumi, walaupun batu yang licin dan tidak mendapatkan, kita pas tempelin tangan ini enggak mendapatkan debu-debu, maka itu tetap sah kata beberapa ulama. Ya, misal antum di sawah nih, di persawahan. Misal antum tayamum, ya ajib juga sawah tapi tayamum mungkin lagi kering mungkin ya. Nah, antum tayamum plek gitu di atas batu yang licin, bersih nih batu nih, licin, mengkilap gitu, bongkahan batu gede gitu. Ini kan semua tanah semua nih, tapi antum tayamum di situ plek. Kata sebagian ulama, beberapa ulama ini tetap sah. Karena ulama ini tidak mensyaratkan ghubar, tidak mensyaratkan tayamum itu harus dengan debu yang nempel, melainkan apa-apa yang sa'idan thayyiba, yaitu ma yas'udu 'alal ard, yaitu apa-apa yang ada di permukaan bumi, itu tayamumlah. Ya. Dan ini juga mencakup apa? Mencakup tembok-tembok ini. Karena apa? Karena dia naik ke atas, dari atas, naik menuju atas bumi gitu. Yas'udu fil ard, ya 'alal ard. Ini menurut beberapa ulama. Nah, tapi pandangan ini enggak bisa antum lakukan di pesawat. Enggak bisa. Karena pesawat jok-joknya itu tidak di atas bumi. Itu. Ini kalau kita pakai pendapat ini. Namun wallahu alam, ana lebih condong ke pendapat tayamum disyaratkan adanya ghubar, yaitu debu-debu yang menempel di permukaan kulit tangan kita gitu. Baru
sah dianggap tayamum. Kalau memang udah berusaha gini ternyata kita nggak dapat, maka udah nggak ada tayamum, langsung aja sholat. Ya begitu, wallahu a'lam. Oke, kemudian aurafiqihi, atau dia maksudnya dia khawatir jika menggunakan air itu akan memberikan mudarat pada teman perjalanannya. Airnya kan buat minum bersama. Ntar kalau misalnya saya buat wudu, ya nanti kamu nggak dapat minum, apalagi ini anak kecil gitu misalnya, maka ya udah tayamum karena nggak ada air lagi. Aw hurmatih, atau khawatir dengan menggunakan air perempuan yang menjadi tanggungannya, yaitu istri atau putri ya yang dibawa dalam perjalanan, itu akan mendapatkan mudarat, maka tayamumlah. Aw malihi, atau khawatir dengan hartanya. Ya harta isi termasuk apa? Hewan tunggangan misalnya, kok zaman dulu hewan tunggangan itu harta. Kalau misalnya saya habiskan buat wudu, maka dia nanti nggak dapat minum. Nah, ini zaman dulu, maka boleh tayamum. Bi'atas, dengan kehausan, au marad, yaitu penyakit, au halak, atau kehancuran maksudnya mati karena kehausan, maka tayamumlah.